yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Anwar Razul MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Walhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb Tuhan semesta alam, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis dan jemaah waktu subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita ingin mengutip sebuah kisah. Pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah ini adalah sahabat yang kemudian dia itu melaksanakan ibadah sama seperti sahabat yang lain. Lantas kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan bahwasanya Abu Dujanah setiap selesai sholat subuh dia langsung keluar. Selesai salam kanan salam kiri, Abu Dujanah langsung berangkat pulang. Tidak sempat dia itu untuk berzikir. Lantas dirinya dirahmati oleh Allah Ta'ala karena Rasulullah ingin tahu apa yang menyebabkan Abu Dujanah ini selesai sholat langsung dia itu keluar, yaitu sholat subuh. Hingga suatu hari Rasulullah memanggil Abu Dujanah. Wahai Abu Dujanah, tidak sempatkah engkau menungguku untuk berdoa baru engkau keluar untuk keperluan ini? Lantas kemudian Abu Dujanah pun menyampaikan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki keperluan yang harus aku tunaikan, bahwasanya aku harus cepat-cepat pulang di pagi ini. Kenapa engkau harus cepat pulang? Lantas Abu Dujanah pun menjawab, ya Rasulullah, aku memiliki seorang tetangga. Tetanggaku ini di halaman rumahnya itu ada sebuah pohon kurma. Pohon kurmanya ini rantingnya itu, cabangnya itu menjulang sedikit ke halaman rumahku. Lantas kemudian ya Rasulullah, setiap pagi aku mengutip akan kurma-kurma yang jatuh itu. Aku memberikan kepada tetanggaku ini dan aku tidak pernah diberikan, dan bahkan aku meminta upah dari apa yang aku berikan ini. Aku lakukan hal itu wahai Rasulullah, itu karena aku khawatir anakku cepat bangun tidur dan kemudian dia mengutip akan kurma-kurma yang jatuh itu dan dia makan. Suatu hari ya Rasulullah, aku mendapati bahwasanya anakku cepat bangun tidurnya, dan ketika aku jumpai ternyata anakku sedang mengambil akan kurma-kurma yang jatuh itu. Lantas kemudian ya Rasulullah, aku tidak menginginkan kurma itu dimakan oleh anakku. Maka kemudian aku pun mengambilkan yaitu makanan itu, sehingga aku masukkan telunjukku yaitu rongga lehernya sehingga ia memuntahkannya. Aku katakan kepada anakku, ya Rasulullah, wahai anakku, jangan engkau permalukan ayahmu di hadapan Allah. Jangan engkau permalukan ayahmu di hadapan Tuhanmu dan Tuhanmu, yaitu Allah Ta'ala.
bahwasanya ayahmu tidak menginginkan, wahai anakku, makanan haram itu jatuh dalam perutmu. Kendati pun, wahai anakku, engkau mati saat aku mengambil, yaitu makanan itu dari perutmu dengan terpaksa, itu lebih aku rela dan aku redoi ketimbang makanan itu jatuh dalam perutmu. Lantas kemudian Rasulullah pun meneteskan air mata karena melihat Abu Dujanah seorang yang miskin, yang tidak memiliki harta benda, tapi masih mampu untuk menjaga makanan haram tidak jatuh dalam perut keluarganya. Maka kemudian pada saat itu pula Rasulullah pun menyampaikan, wahai Abu Dujanah, kalau begitu panggillah siapa pemilik pohon kurma itu. Maka kemudian kata Abu Dujanah, dia adalah seorang yang munafik ya Rasulullah. Panggil kemari, maka dipanggillah yaitu pemilik pohon kurma ini. Rasulullah akhirnya bernegosiasi, wahai fulan, benarkah engkau memiliki pohon kurma di halaman rumahmu yang cabangnya kemudian menjulang ke halaman rumahnya Abu Dujanah? Iya ya Rasulullah. Lantas kemudian kata baginda Nabi, bagaimana kalau sekiranya aku ganti pohon kurmamu itu dengan pohon yang lebih baik 10 kali lipat dari pohonmu itu? Memangnya apa ya Rasulullah? Maka kemudian kata Rasulullah, aku akan menggantikan pohon kurmamu itu dengan satu pohon kurma yang lebih bagus 10 kali lipat dari pohonmu itu, yang batangnya itu disirami dengan batu jamrud, buahnya kemudian disirami dengan yaitu emas merah, dan kemudian cabang-cabangnya dengan yaitu sinaran putih. Maka kemudian kata sang munafik ini, aku tidak membutuhkan hal yang demikian. Aku tidak mau yang jatuh tempo. Yang mau aku lakukan adalah kes. Mendengar hal itu Abu Bakar pun datang menyusul. Wahai fulan, bagaimana kalau sekiranya engkau tukar aku beli dengan 10 pohon kurmaku yang lebih bagus? Lantas kemudian sang munafik ini pun berkata, baik, kalau begitu. Maka kemudian akhirnya diganti satu pohon kurma dengan 10 pohon kurma milik Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun akhirnya mengatakan kepada yaitu Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku menanggung apa yang engkau telah berikan yaitu kepada si munafik. Si munafik pulang kembali ke rumahnya. Setelah dia kembali ke rumahnya, dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, hari ini kita telah mendapatkan keuntungan yang besar. Satu pohon kurma di halaman rumah kita dibeli dengan 10 pohon kurma miliknya Abu Bakar. Bahkan kemudian mereka tidak akan mengetahui, toh pohon kurma ini pun masih ada di halaman rumah kita. Kita masih mampu dan boleh untuk memetiknya. Itulah yang disampaikan oleh sang munafik ini kepada istrinya. Lantas kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di pagi hari setelah mereka itu tertidur, lantas kemudian orang munafik ini pun ingin memetik pohon ini, yaitu ingin mengambil yaitu buah-buah kurma ini. Lantas apa yang terjadi? Dalam kisah ini disebutkan, ternyata pohon kurma itu tidak ada lagi di halaman rumah orang munafik ini. Di mana? Ternyata telah berpindah dari tempatnya orang munafik ini ke rumahnya Abu Dujanah. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kalau sekiranya Allah berkehendak atas segala sesuatu itu sangat mudah. Lantas kemudian dijadikan pohon kurma itu berdiri tegak di hadapan rumahnya Abu Dujanah. Apa yang dapat kita petik dari kisah ini, majelis yang dimuliakan oleh Allah? Kita ingin mengambil hikmah bagaimana seorang yang miskin Abu Dujanah tidak berharap dan tidak menginginkan, padahal ada hak sebenarnya kalau sekiranya ada sebuah batang pohon yang kemudian menjulang ranting atau mungkin cabangnya ke rumah halaman orang lain, itu hak orang itu. Tapi tidak demikian dengan Abu Dujanah. Dia tidak menginginkan yaitu makanan yang haram itu jatuh ke perut yaitu anak dan keluarganya. Kita ingin memetik hikmah setiap kejadian ini. Bahkan kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, kullu lahmin nabata suhtin
fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka kata baginda Nabi, fannaru aula bih, maka neraka itu lebih layak dan pantas untuknya. Hari ini kita menghadapi pesta demokrasi. Semoga kita terhindar dari makanan yang haram, yaitu suap menyuap, sogok menyogok, ataupun money politik. Kita tidak menginginkan makanan yang itu hanya 300.000. Itu yang kita berikan kepada anak kita, itu yang kita berikan untuk makanan istri kita. Kita tidak menginginkan hal itu, karena Rasulullah mengancam, fannaru aula bih, maka neraka itu lebih pantas untuknya dia makan. Suap menyogok, suap menyuap, sogok menyogok. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah di antara kalian itu memakan harta, yaitu saudaranya, sebahagian yang lainnya, dengan cara yang batil ataupun suap menyuap. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, semoga kita terhindar dari makanan-makanan yang haram. Ketika kita mampu menghindarkan diri kita dari makanan-makanan yang haram, niscaya akan tumbuh dalam tubuh kita, yaitu kebaikan. Bagaimana kita berharap negara ini akan baik sementara masyarakatnya asik memakan yang haram? Tentu saja setiap yang haram itu akan mendatangkan kemaksiatan. Imam Al-Ghazali menuturkan, satu titik daripada yang haram itu akan mendatangkan kemaksiatan. Maka oleh karena itu, kalau sekiranya kita sebagai masyarakat menolak yang namanya money politik, tidak mau untuk suap menyuap, insya Allah negara ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian kiranya dapat kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.